Tapi ternyata memang waktu ngejalaninnya sih nggak gampang, sangat nggak gampang. Dan aku merasakan iri hati yang sangat besar. Aku melihat teman-teman aku yang dokter, mereka udah spesialis ini, spesialis itu, terus hari itu aku cuma di rumah sama anak doang, embel gitu kan, nggak ada yang harus dilakukan gitu. Ternyata memang sulit. Halo semuanya, selamat datang di Beranda Podcast. Karena di Beranda ada berita baik untuk Anda. Dan hari ini kita lanjut The Journey Series. Tapi bintang tamu kita cukup unik nih. Superstar kita unik. Siapa? Ciuli. Halo. Ci, mungkin boleh dong kenalin dulu nih. Mungkin untuk beberapa yang belum kenal Cici gitu. Nama lengkap saya Stephanie Caroline. Sekarang saya pelayanan di PWG. PWG. Iya, hidup PWG. PWG singkatan dari? Pembinaan Warga Gereja. Jangan sampai salah. Karena banyak yang nggak tahu loh sebenarnya. Oh ya? Karena gue setiap kali ada beberapa temen gue bilang kayak, gue PWG sih, bantu pelayanan PWG. Mereka kayak, PWG apaan tuh kayak gitu. Waduh, kasihan sekali. Makanya masih kasih tahu nih. Iya, Pembinaan Warga Gereja. Okay. Lalu jadi PKK. Oh iya, PKK. PKK Udah, itu apa? Pemimpin kelompok kecil. di CC ya? Kreisel. Kreisel dong, jangan salah. Oke, jadi Cici jadi majelis penghubung. Ya, betul. Majelis penghubung ya benar ya? Zaman dulu dibilangnya majelis penghubung, sekarang dibilangnya ketua subbidang. Asal gue kayak drop gitu, gue bingung. Iya, jadi tapi ya fungsinya sama. Tapi sama aja Ya, gitu. majelis penghubung dan ketua subbidang itu sama. Oke. Kalau yang pengurus kan itu ketua pengurusnya. Ya. Nah ini kok bisa jadi pelayanan di PWG atau jadi majelis itu gimana tuh Ci? Karena ditentukan. Kan. Tapi kan dulu ditawarin dong mau jadi majelis gak kayak gitu kan. Oh iya. Nah betul, itu kenapa? Itu perjalanannya kenapa tuh bisa sampai ke situ tuh? Waduh, panjang nih. Emang panjang podcast kita. Oke. Tadi diedit kok kepanjangan. Jadi Sabar 2 part, jadi ada 2 video. Sip, banyak stok. Iya, banyak stok kayaknya. Panjang ya ceritanya. Sebenarnya kalau waktu pertama diminta jadi majelis itu menurutku mengagetkan ya. Karena satu, aku tuh masih muda. Yang muda. Yes. Dibandingkan sama 17 tahun terus, Ci. Yes. Gitu. Jadi dibandingkan sama calon-calon majelis yang lain. Oh, oke. Dan yang kedua, sebenarnya kan aku bukan yang orang yang lama banget di gereja. Aku tuh baru di GKI Pluit ini 2009 atau 2010 gitu. Sebelumnya di mana, Ci? Sebelumnya kan di Belitung. Waktu aku kuliah, baru aku kesini gitu. Oh, Cici orang Belitung. Oh, gue baru tahu. Ini news loh buat gue. Iya betul. Gitu. Aku di Belitung. Okay. Jadi dulu waktu Ahok itu ya waktu Ahok itu tenar, ya aku biasa aja sih. Oh, udah karena kenal. Iya, itu tempatnya Ahok. Cuma beda kabupaten aja. Beda kecamatan. Oke, dari Belitung habis itu kuliah ke Jakarta. Kuliah ke Jakarta. Itu baru di sini. Baru nemu gereja di sini gitu. Jadi baru 2010 lah aktifnya gitu kan. 2011 aktif. Okay. Jadi pikirnya kan sebenarnya kalau dibandingkan dengan orang-orang yang lain gitu ya, kan aku sebenarnya kayak masih cukup baru gitu loh. Nggak sengelotok itu gitu. Nah, cuman ini kalau digumulkan jadi banyak ya ceritanya ya. Gimana ceritanya mulainya? Oke, kita mulai dari start aja ya, karena gue tadi dapat informasi yang sangat baru nih, kayak lu dari Belitung kayak gitu. Yes. Perjalanannya gimana tuh Ci? Kayak lu di Belitung langsung pengen kuliah kesini, kayak dulu di sono gereja atau gimana? Dulu gereja tapi bukan GKY karena di sana belum ada GKY. Nah lalu kan mau kuliah, jadi ya waktu mau kuliah ya harus cari gereja di Jakarta. Kuliah di Atmajaya. Oh mak, jadi apa lu dokter lo? Iya. Loh, iya. Kamu nggak tahu? Kagak gua. Dokter di Atma. Kirain tahu. Gak tahu gua. Iya. Makanya mainnya sekitar sini doang. Atma Pluit bener. Banyak teman-teman ini. Okay. Banyak ya. Iya banyak. Adik kelas berarti. Sangkatan gue juga ada yang Atma, tapi dia nggak gereja ya, di sini. Tapi ada teman gue yang kuliah di Atma kayak gitu. Terus kenapa bisa dapet gereja sini? Kayak
pergumulannya gimana nih kok bisa kayak kan waktu datang kayak nyari gereja atau gimana gitu gak sih? Sebenarnya dari gereja yang sono ada di sini juga, tapi di Kelapa Gading. Jauh banget kan. Jadi gembala di gereja Kelapa Gading hari itu bilang, aduh kamu jauh banget ke sini gitu kan. Susah juga transportnya, juga masih baru kan, masih bingung nih transportnya. Jadi akhirnya dia bilang, sebenarnya di tempat kamu ada yang deket tuh. Oh mereka refer? Iya mereka yang bilang, karena kan sama-sama Ko Itang. Oh sama-sama Ko Itang. Iya gitu. Jadi di refer itu kamu ke GK Pluit aja gitu. Itu lebih deket dari tempat kamu. Jadi ya udah cari-cari GK Pluit, oh jalannya ke sini gitu ya udah. Karena deket aja sih sebenarnya awalnya ya. Deket aja gitu ya. Betul ya. Oh menarik. Hari itu masih zamannya naik bajai. Jadi buat ke gereja gitu. Belum ada Grab ya? belum ngetren gitu hari itu. Tapi belum ada ini. Bakso udah ada dong. Tapi susah. Udah, ya, cuman iya. Belum dapat lebih sih, enak sebenernya. naik angkot atau bajai. Iya sih, benar-benar. Gitu. Sampai sini habis itu langsung ke pemudanya atau kebaktian umum. Aku banyak di umum. Biasanya KU sore gitu ya. Terus suatu kali ketemu waktu aku lagi KU sore ketemu sama pembinanya youth hari itu. Kotomi nggak tahu sih. Bukan, mau disebut namanya? Nggak tahu sih, nggak apa-apa sih. Ko Mario Novano, Lause Mario Novano. Oh, gue nggak tahu. TYM. Oh karena gue dulu nggak ada. Gue kan baru join di sini 2017. Gue lebih ini lagi karena gue selesai kuliah. Selesai kuliah dari China gue kesini langsung masuk youth itu udah Kotomi. Oh. Ya. Iya. Dan dulu masih Mario. Itu ya 2017. Oh. Ya, jadi dia bilang kenapa kamu anak pemuda kok KU aja. Ikut KU aja, nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat di pemudanya gitu. Nah jadi dari situ diajakin untuk ke pemuda. Jadi baru setelah itu mulai atur waktu ikut pemudanya yang jam 9-an gitu. 9-an, kalau nggak salah itu masih di hari Minggu berarti ya? Betul, hari Minggu. Ya. Di ruangan yang Serbaguna. Sekarang jadi Antioquia ini. Sekarang udah jadi Antioquia, udah ada hilang bangunannya. Betul, itu dulu ruangan itu ruangannya KP. Legend banget itu ruangan. Gue juga di situ dulu, legend. Iya kan, gitu. Di situ hari Minggu. Iya. Ya udah di situ terus ya udah sibuk pelayanan di sana ya. Terus pelayanan abis itu itu kan ditawarin jadi mentor korem. Oh. Gitu. Sama dong. Iya, gue juga. Iya, mantap. Mentor korem, tapi hari itu mentor koremnya dulu korem tuh ada kebaktian yang pagi sama siang gitu ya. Kalau jam 7 sama jam 9 ya. Justru yang 9 itu yang kurang orang. Iya gitu, yang kurang orang. Rajin banget. Sekarang justru kebalikan ya. Iya, tapi memang kita jadinya sekarang nanti korem bakal jadi 9 sama 11. Betul. Ya, 11 English service. Iya. Menarik saya sih. nggak bisa di sana. Nah, langsung kode. Nggak bisa Inggris. Iya betul. Iya di situ. Nah justru suka diledekin ketemu Kobudi di situ. Oh, Kobudi juga mentor korem. Dulu mentor korem sama-sama. Kok kemarin nggak cerita sih? Tuh pengen ditarik lagi. Ya dong, ya gitu. Jadi ketemu Kobudi di sana, mulai di mentor korem kebaktian 2. Mentor korem baktian 2, berarti jam 9. Iya, Oke. jam 9 deh itu. Yeah, Jadi ya begitu. Jadi cinlok loh. Wes. Let's dance. Ya, demikian lah. Kayak gitu. Jadi itu makin aktif gitu ketika cinlok. Enggak juga, karena kan koas kan. Oh iya lo kok dokter ya, gue baru inget lagi. Iya, jadi waktu koas tuh LDR lah ya sebenarnya Iya. itu kan pergi kemana ditugasin. Koasnya bisa ke Jogja, Sukabumi, ke mana lagi ya? Lupa. Udah terlalu lama. Ya gitu. Jadi udah nggak sangka juga ya ternyata sama Kobudi cocok begitu ya. Lama udah. Ya, berarti lama ya? Enggak juga ya. Jadi aku mulai mentor korem itu 2011 kan 2000 ya kan aktifnya 2011 itu ya. 2011 kayaknya 2012 awal. Habis itu cuman mentor korem 1 tahun gitu. 2013-nya gitu kalau nggak salah aku udah harus koas. Jadi mulai 2013 tuh udah mulai
jarang dateng, jarang bisa ibadah minggu dengan proper gitu. Iya. Karena emang kebutuhan Iya, kelasnya itu kan harus ya. jaga di hari Minggu, Iya, ya nggak iya. bisa ke gereja. Gitu. Ya udah begitu. Jadi habis menikah sempat pelayanan lagi jadi mentor korem kedua kalinya. Ya? Oh. Uh-uh. Oke. Bareng kau Budi juga? Oh enggak. Oh. Hari itu aku doang. Dia udah memilih yang paduan suara aja. Oh, okay. Aku doang yang di mentor korem. Terus udah hamil. Habis hamil bye. Iya kan hari itu memutuskan untuk mengurus sendiri gitu. Jadi kayaknya kalau ada pelayanan jadi nggak keurus pasti pelayanannya gitu. Kasian yang dilayani juga kan. Benar. Gitu. Jadi kayak akhirnya make decision kayak oh yaudah deh nggak jadi mentor dulu lagi, kayak ngurus family dulu. Which menurut gue is a good thing karena family kan juga pelayanan juga ya. Betul. Ya, dan gue ngerasa juga di Jakarta, personal opinion guys. Gue ngerasa kayak keluarga yang punya anak tapi nggak ada kayak suster yang ngebantu jagain itu rare banget. Jadi andai kan kalau makanya kemarin pas gue dengar hari Kobudil kalian nggak ada yang bantu, gue kayak epic juga ya gitu, kayak susah loh itu kayak gitu, nggak apalagi kalau dua-duanya ada kesibukan kan, itu juga lumayan. Tapi sekarang kesibukan lo apa Ji? Apa ya? Ngurus rumah. Ngurus rumah, terus aku masih menggunakan lah ya rasionalitas kedokteran ini di Halodoc. Gitu. Oh di Halodoc. Meskipun memang ya sakitnya receh-receh ya, cuman lumayan lah untuk nambah. Bukan menambah penghasilan, nggak ada. Halodoc. Ya. Setara lah dengan BPJS lah. Oke. Jadi tapi untuk menjaga supaya aku punya reasoning sebagai dokter tuh tetap jalan. Juga membantu aku tetap update sama obat-obat terkini yang dipakai gitu kan. Jadi ya sejauh ini sih ya dijalanin aja Halodocnya. Meskipun sebenarnya kalau secara penghasilan sih enggak. Oh enggak. Cuma kayak maintain the knowledge lah kayak gitu. Yes, Oke. Tapi enggak ada kepikiran. Ini actually something yang interesting nih, karena kan gue sebagai cowok enggak bakal ada pertanyaan seperti ini nih. Tapi mungkin sebagai para wanita kayak gitu, apalagi wanita yang udah kuliah dan pengen berkarir juga ya. Ketika udah mau menikah, habis itu mau punya anak, decision untuk kerja atau nggak kerja itu gimana tuh Ci? Justru di situ beratnya dan menariknya juga ya. What happened? Sebenarnya seumur hidup aku mengetahui bahwa ya aku akan menjadi seorang wanita karir dan terutama berkarir sebagai dokter. Jadi ya orang bilang sekolah dokter susah, memang susah. Tapi aku senang dan aku suka. Suka aku ilmunya dan kemampuannya gitu ya. Juga membuat aku makin melihat bahwa memang Tuhan tuh benar-benar besar gitu. Ketika mempelajari itu tubuh manusia itu epic ya? Bisa begitu teratur, begitu harmoni gitu. Itu kalau ledakan Infinity Stone gitu nggak mungkin kan? Ngerti nggak? Big Bang gitu. Maksudnya sesuatu yang nggak beraturan, terus bisa membuat sesuatu yang beraturan begitu harmoni itu buat aku tuh kayak benar-benar nggak masuk akal. Ya, jadi aku menikmati sekolah kedokteran itu dan ya aku berpikir ya akan terus ya seperti itu. Nah tapi ternyata ini menarik loh. Waktu aku ikut kelas katekisasi yang sekarang namanya BCC. Oke. Iya yang nanti bakal Februari itu kan Ji? Betul, Februari. Ingat ya. Sekarang namanya Basic Christianity Class. Hari itu kelas katekisasi. Aku ikut kelas katekisasi hanya karena memang pada dasarnya suka belajar ya. Jadi aku mau belajar aja. Kan dulu aku di gereja yang berbeda. Pikirku ya aku mau tahu lah ini GKI ini sebenarnya ngajarin apa. Gitu. Cuman gitu doang. Nah, tapi justru waktu aku ikut kelas katekisasi, di situ aku dapat seperti ini bisa dibilang panggilan untuk menjadi full time mom. Menarik kan? Benar. Kok bisa? Nah, kayaknya katek atau BCC itu kan bahasanya kayak Allah doktrin. Iya, kok dia jadi kayak, aku mau jadi full time mom aja. Kok bisa sih? Iya, itu membingungkan sekali sih. Jadi hari itu aku ingat aku sebenarnya udah hamil. Cuman hari itu masih mikir pokoknya nanti cuti aja gitu lah, kayak pada umumnya orang. Cuti aja, nanti aku ya kerja lagi gitu. Jadi hari itu aku udah hamil dan aku ikut katekisasi itu
di situ dijelasin tentang penciptaan kan ya, tentang penciptaan, bagaimana sebenarnya Tuhan tuh mendesain manusia begitu rupa, dan Tuhan itu membuat urutan-urutan yang jelas gitu loh dalam apa sih yang harus jadi prioritas kamu gitu. Dalam penciptaan itu dijelaskan di situ ya, di katekisasi. Jadi keluarga itu Tuhan udah bilang itu sebuah keluarga tuh ketika suami sama istri itu satu kan. Nah baru dari suami istri itu kamu bisa punya anak, dan di situ juga di dalam kutukan-kutukannya itu ya, maksudnya kamu harus bukan kutukan-kutukan, sorry, gimana jelasinnya ya, nah, ini dikat nih. Karena teologi itu kesalah. Iya, nanti lo Filemon yang komplain. Koreksi Mon gimana? Tunggu sebentar ya gitu, saya masuk dulu gitu. Ya jadi waktu Tuhan itu kan bilang beranak cuculah dan penuhilah bumi. Iya. Nah jadi itu Kejadian 3 kalau nggak salah. Kejadian 1 dong. Oh iya 1. Kejadian 3 jatuh dalam dosa ya. Dosa, nah jadi beranak cuculah, jadi kan menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu beranak cucu, lalu memenuhi bumi dan kuasailah itu gitu. Jadi urutannya sebenarnya adalah suami istri first, lalu anak-anak second. Baru yang ketiga adalah pekerjaan kamu. Oke. Hari itu buat aku tuh kayak bener-bener sangat duar gitu ya, kayak selama ini aku pikirnya salah gitu, dan selama ini yang aku lihat juga kok kebalik-kebalik, orang tuh mengutamakan pekerjaannya. Nggak apa-apa ya, ini sorry ya buat yang punya mbak, nggak apa-apa anak sama mbak, yang penting gue kerja dulu. Ngerti sih pasti ada tuntutan ekonomi ya kan, apalagi ya segala-galanya butuh uang ya sekarang ya gitu. I mean we cannot deny that. Iya betul. Jadi aku sekarang mencoba mengerti itu gitu, bahwa iya nggak mudah, memang situasi orang tuh pergumulannya nggak mudah gitu. Nah tapi kalau misalnya kamu punya kesempatan begitu ya, kalau kamu bisa punya kemampuan juga gitu, apakah nggak mungkin kalau kamu terus mendampingi anak, terus ya lebih fokus sama suami dan pasangan lah ya, sama pasangan, lalu mendampingi anak selama mungkin, barulah kamu ya ke pekerjaan yang terakhir deh gitu. Nah hari itu tuh buat aku tuh sangat mengena banget ya, karena pemikiran aku tuh dulu nggak kayak gitu, pokoknya kerja aja, pokoknya kerja, dapat gelar, ini udah married kan tadi? Terkenal, udah married. Lu udah mau kepikiran kayak kerja gitu? Maksudnya? Iya, aku udah mikir, aku mau. Berarti bareng-bareng nih, kerja bareng kalau udah sama. Iya, sempat hari itu kan jadi, waktu itu aku masih jadi asisten dosen. Asdos. Di Atma, biar dekat. Ya gitu. Jadi pokoknya aku pengen naikin aja karirnya supaya aku bisa jadi dosen gitu kan. Lalu berarti tujuan lu pengen ngajar? Iya, misal hari itu ya. Gitu. At the time. Yeah. Jadi aku mikirnya begitu aja gitu. Nah tapi setelah ikut katekisasi itu, aku kok rasanya benar-benar terbuka terhadap dunia ini ya, dunia full time mom ini gitu. Nah lalu kok tiap kali dengar khotbah di kebaktian umum, kok dia ngomongnya tentang keluarga lagi gitu, tentang gimana relasi lu sama anak, suami sama pasangan gitu ya, gimana relasi dengan anak-anak, kok dia ngomongnya itu terus gitu. Baca buku rohani maksudnya, itu kok ngomongnya tentang keluarga lagi gitu. Buku apa ini? Buku apa ya hari itu, udah lupa juga apa yang buku dibaca, tapi pengalaman itu yang aku ingat bahwa kok Tuhan kayaknya dengan sangat kuat ya mendrive untuk kamu harus jadi full time mom gitu. Jadi pada hari itu aku ingat kan Mei mau lahiran gitu, by akhir Maret aku udah resign, udah nggak jadi asdos lagi. Gitu. Jadi April tuh aku nganggur sebulan gitu kan, mempersiapkan hal-hal untuk kelahiran gitu. Dan ya waktu aku menerima panggilan itu ya hanya gambaran besar aja yang aku lihat gitu ya. Tapi ternyata memang waktu ngejalaninnya sih nggak gampang, sangat nggak gampang. Yeah. Dan aku merasakan iri hati yang sangat besar karena aku melihat teman-teman aku yang dokter, mereka udah spesialis ini, spesialis itu, terus hari itu aku cuma di rumah sama anak doang, embel gitu kan, terus nggak ada yang harus dilakukan gitu. Jadi ternyata memang sulit dan it's okay.
ternyata memang nggak gampang ya, nggak gampang. Jadi itu isu tentang merasa nggak signifikan, merasa inferior gitu. Wah itu besar sekali gitu. Karena dulu kan aku cuma tahu aku harus jadi wanita karir, aku harus jadi dokter gitu. Lalu sekarang tuh kayaknya terjun payung gitu loh. Iya. Nah ya kan. Itu lumayan. Mungkin kayak apa ya? Oke, mungkin gue lihatnya kayak gini sih, karena bayangin lu dari dulu udah punya satu pandangan gimana kayak lu mesti jadi wanita karir, and then at one moment everything itu dihancurin. Perasaan yang lu rasain itu menurut gue sangat wajar, karena lu dari dulu taunya ini doang. Tapi ketika lu dikasih tahu kayak gini, habis itu apalagi lu lihat kayak teman-teman lu achieve a lot, habis itu kayak gitu, I mean it's totally normal. It's totally normal gitu. Dan menurut gue itu a really big struggle, dan menurut gue ya you're strong. Lu bisa ngelawatin itu. Ya yang aku rasa sih enggak, justru karena lu gak ngerasa lu strong gitu? iya karena ya hari itu ya aku benar-benar struggle itu ya nangis tiap hari gitu ya. Terus apa ya, ya nangis aja ya, kayaknya nangis tiap hari tuh kayaknya diisi dengan nangis gitu. Terus kalau misalnya nanti ada hal-hal yang nggak lancar tuh langsung marah gitu loh. Emotion. Iya, jadi emosi banget gitu. Itu jalan berapa ya, setahunan lebih gitu ya, setahunan. Lalu ya kan aku tetap lah usaha untuk doa, untuk baca Alkitab. Terus sehari-hari tuh kalau lagi bengong gitu kan, ya cuman bisa nyanyi gitu kan, nyanyi menghibur diri sendiri gitu. Nah jadi cuman itu doang yang bisa aku lakukan rasanya gitu. Lalu ya udah tahun keberapa tuh ya, kedua, ketiga gitu ya, baru kayaknya Tuhan tuh pelan-pelan sadarkan bahwa ya ini menunjukkan apa ya, menunjukkan kualitas iman aku lah gitu. Karena banyakan tuh aku marah kepada Tuhan, maksudnya tahu gitu ya, semacam itulah, tahu gitu gua nggak usah pilih ini gitu kan. Tuhan yang kasih aku panggilan kayak gini, tapi kok kayaknya waktu jalannya kayak ternyata berat banget gitu kan. Gitu kan, jadi kayak marah-marah gitulah, marah-marah. Terus misalnya kayak, terus juga situasi melahirkan, menyusui segala macam itu juga bukan proses yang mudah gitu ya. Iya. Dan itu tuh menambah membuat aku struggle tuh gimana banget gitu ya hari itu. Jadi aku tuh penuh dengan kemarahan gitu. Karena mungkin ya, tapi ya gitu, setelah 2-3 tahun ya gimana ya, waktu baca Alkitab gitu ya, dengar khotbah kan tetap tuh berjalan tuh semua. Ya Tuhan tuh kasih tahu pelan-pelan bahwa ini loh kualitas iman kamu. Kamu pikir kamu sudah cukup baik misalnya, ya kamu udah cukup rohani karena dulu udah pelayanan gitu kan. Kamu udah cukup rohani karena kamu tahu panggilan kamu harus jadi full time mom, dan kamu taat dengan itu. Kamu pikir kamu tuh udah cukup baik gitu. Padahal sebenarnya tidak. Gitu. Kamu nggak bisa merasa cukup baik, nggak boleh gitu. Karena ketika di situ aku belajar bahwa ketika aku merasa aku cukup baik dan aku udah jadi sombong, dan aku akhirnya nggak punya space untuk bergantung sama Tuhan lagi. Gitu. Wow. Jadi setelah lewat 2-3 tahun baru aku bisa accept hal-hal bahwa ya it's okay gitu, bahwa teman-teman aku mau spesialis ya itu kan pilihan mereka gitu. Dan keberhargaan diri aku tuh bukan dari achievement. Iya, achievement. Ya yang mana itulah yang selama ini aku bergantung kayaknya ya. Kalau aku ada achieve sesuatu baru aku berharga. Nah sekarang udah belajar untuk itu gitu. Dan aku ingat hari itu dalam proses itu ya, yang 3 tahun setelah aku menjadi full time mom itu, aku ingat 3 tahun atau 4 tahun. Ya benar 3 tahun, karena waktu di tahun ketiga anak kedua lahir. Jadi aku mendapati gimana ya, aku tuh masih terus pengen punya achievement.
tapi jangan sampai terlalu jelas lah gitu. Jadi tipis-tipis lah. iya, tipis-tipis lah. Jadi caranya gimana? Oh, pelayanan di gereja dong, achievement kan gitu. Nah, jadi hari itu aku inget aku cukup memaksakan ya untuk aku jadi pengurus Pasutri gabungan Pikluit. Jadi meeting di Pik. On-site. Ini sebelum pre-covid? Berarti sebelum pre-covid. Pre-covid? Ya. Gila. Nah, jadi aku masih ngototin itu gitu ya. Kayaknya hari itu aku apa yang aku pikirkan ya. Nah, tapi karena itu ngotot segala macem, somehow tuh ya Tuhan tuh bikin aku kecewa loh. Bukan menyalahkan teman-teman di Pasutri hari itu, bukan. Menurut aku ya mereka oke, mereka good. Tapi ya gitu karena aku misalnya punya ekspektasi. Iya. Karena gue tahu kayak kalau ketika lu mengurusi kayak dan lu punya ekspektasi tertentu dan lu jadi ketua atau jadi pengurus atau gimana, kayak kita pasti punya certain ekspektasi yang sebenarnya somehow itu nggak masuk akal. Maybe ya hari itu ya. Maybe at that time nggak masuk akal dan kita bisa nggak melihat prosesnya. Tapi kita melihat kayak kok nggak dapat ini. Iya, gitu, terutama misalnya pendapatku. Kok nggak didengar gitu kan. Iya. Katanya gue pengurus gitu kan. Jadi banyak kecewa di situ. Terus hari itu abis itu kan lahir anak kedua. Abis itu pandemi kan. Waktu lahir anak kedua tuh lagi pandemi. Nah, aku ingat banget momen hari itu mulai Kreisel lagi. Memang nggak bisa lepas dari Kreisel. Mulai Kreisel angkatan pertama, ACC 1. Bener. Hari itu mulai ACC 1 dan aku ingat aku masih ngotot loh. Karena pengen jadi pengurus atau gimana? Pengen jadi PKK. Coba. PKK-nya CC? Aku pengen maksudnya setidaknya ikut lah di dalam ACC 1. Itu kan bergengsi kan. Nggak banget ya, biasa aja sih. Iya, bukan berarti CC sekarang tidak bergengsi, sorry. Enggak. Hari itu kan baru pertama kali dibuka ya. Jadi maksudnya it's something new lah. Iya, jadi kan wah gitu kan. Iya, Nah, jadi pengen masuk di dalam itu. Berkontribusi. Iya, ada di dalam sana. Dan aku ingat bahkan aku pernah datangin Musa Erwin. Kok nggak ada kelas buat, maksudnya nggak ada sisi yang buat perempuan gitu. Terus ya Musa Erwin kan bilang, oh ada gitu, Semulina yang pimpin gitu. Tapi ya, saya nggak diajak. Jadi kayak ya Musa Erwin, iya kita nanti bertahap ya gitu. Iya, jadi aku kayak pede banget gitu. Iya kan? Berarti kan ada dan gue nggak diajak kan, kan gitu. Jadi gila, maksudnya ngeri. Menurut aku sekarang kalau dipikir tuh ngeri loh. Jadi kayak sengotot itu gitu loh. At that time ya, lu sengotot itu ya. Iya. Which is menurut lu salah gak at that time? Iya, sekarang dipikir. Sekarang itu salah. Malu-maluin. Gila ya, kayak gitu. Iya, aduh ya ampun gitu kan. Aduh, kenapa jadi ya? Kenapa ya waktu itu gue gitu ya? Iya, aduh kayak malu-maluin gitu kan. Nah, jadi sengotot itu gitu ya. Lalu dan Tuhan nggak kasih. Tuhan nggak kasih. Kan waktu di Pasutri aku udah banyak kecewa. Aku nggak mau lagi pelayanan karena aku dikecewakan gitu kan. Kayak drama-drama orang gitu loh. Karena ini sebenarnya struggle dalam diri lo sendiri. Iya gitu, nyalain orang tapi. Nah, terus sekarang bener. mau cari lagi kayak tempat lain, pengen achievement tempat lain jadi PKK gitu. Nah, jadi dan Tuhan nggak kasih. Gitu ya, mereka ACC 1 jalan, ya aku nggak diikutkan gitu kan. Nah, berarti ya udah tahun keempat, aku ingat tuh tahun keempat itu kayaknya tahun dimana ya aku tuh kayak lahir, tahun keempat menikah ya maksudnya ya. Oke. Tahun keempat gue kayak. Sorry. Tahun keempat dari mana nih? Tahun keempat menikah itu aku kayaknya menyadari aku tuh kayak lahir baru lagi gitu. Kayak lahir baru lagi, bahwa akhirnya tuh Tuhan membuat aku benar-benar sadar. Ini selalu lewat firman Tuhan ya, lewat udah nggak sempat baca buku hari itu, khotbah-khotbah yang aku dengar gitu. Dan ya lewat doa-doa juga ya, karena waktu doa tuh kadang-kadang tuh Tuhan tuh bisa bicara gitu ya kayaknya. Lu sadar nggak kalau itu tuh lu tuh, itu kayak lu gitu tuh. Nah, itu kayak gitu tuh lu tuh gitu. Nah, jadi di tahun keempat menikah itu aku menyadari sekali bahwa aku ternyata selama ini sangat egois dan bukan Tuhan yang menjadi Tuhan atas hidupku, tapi aku terus mau aku sendiri gitu.
Aku yang mau atur segala sesuatu, aku mau semua itu dalam kontrol gitu. Nah tapi di hari itu tuh bener-bener kayaknya udah dihancurkan sehancur-hancurnya gitu ya. Jadi dokter lalu ke full time tuh udah dihancurin. Terus nanti sempet masih kerja, sekarang bener-bener ngurusin anak doang gitu kan, hancur lagi gitu. Terus sekarang aku mau kejar achievement dari pelayanan pun Tuhan nggak kasih gitu, bener-bener dihancurkan sehabis-habisnya. Gue percaya nggak sih nih sama Tuhan nih gitu? Gue mau percaya, tapi kok kayak susah kayak gini sih gitu loh. Jujur aja si Ko Budi itu kan dia kan sering nasehatin kan, kalau aku ngerasa apa dia kan nasehatin terus nih, tapi nggak ada semua perkataannya yang aku dengar. Dia ngomong sampai busa-busa juga aku nggak mau denger. Buat aku tuh kayak lu mah ngomong aja gampang.